Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamra. Pada video ini, saya akan membahas tentang komunikasi data. Nah, kita mulai. Pengertian komunikasi data. Komunikasi adalah proses timbal balik antara pengirim yang memberikan suatu informasi melalui media transmisi kepada penerima. Nah, komunikasi data adalah proses yang secara khusus untuk mengirimkan data pengirim ke penerima melalui suatu media transmisi. Jenis-jenis komunikasi data. Secara umum, jenis-jenis komunikasi data ada dua, yaitu infrastruktur terestrial dan melalui satelit. Nah, yang pertama nih, infrastruktur terestrial, yaitu infrastruktur yang membutuhkan media kabel dan nirkabel. Untuk media infrastruktur terestrial sendiri harus membutuhkan modal yang besar karena ditunjang dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Nah, jika melalui satelit nih, wilayah yang dijangkau cukup luas sehingga mampu mencapai lokasi yang tersembunyi. Komponen komunikasi. Komponen komunikasi ada 5. Yang pertama, sumber data. Sumber data yaitu unsur yang bertugas untuk mengirim informasi, misalkan terminal komputer. Yang kedua, pengirim. Pengirim adalah suatu piranti yang kita gunakan untuk mengirim data yang kita kirimkan. Yang ketiga, media transmisi. Media transmisi adalah media yang kita gunakan sebagai sarana atau alat yang digunakan pada proses pengiriman data. Yang keempat, penerima. Penerima adalah piranti yang kita gunakan untuk menerima data yang dikirimkan dari pengirim. Dan yang kelima, protokol. Apa sih protokol? Protokol ada aturan-aturan yang digunakan untuk menyelaraskan kegiatan komunikasi. Jadi setiap komunikasi yang terjadi mesti membutuhkan protokol untuk menyelaraskan segala komunikasi agar menjadi satu. Berikutnya, semua tentang protokol. Protokol sendiri ada fungsi sebagai 5, yaitu message encoding, yaitu sebuah proses bagaimana sebuah data menjadi atau dalam format tertentu agar dapat diterima oleh media atau penerima. Yang kedua, message formatting and encapsulation, yaitu memberi format dan bentuk dalam pengiriman data agar data tersampaikan. Yang ketiga, message size, yaitu ukuran dari data itu sendiri yang diperoleh atau yang dikirimkan oleh pengirim maupun penerima. Selanjutnya adalah message training. Message training tersendiri ada 3. Yang pertama, access method. Access method yaitu kapan data dikirim dan kapan data akan kembali. Yang kedua ada flow control, yaitu kemampuan pengirim agar dapat menyesuaikan penerima. Jadi, jika misalkan sebuah komunikasi menggunakan telepon seluler. Nah, sang pengirim mengirimkan frekuensi gelombang suara melalui telepon. Nah, gelombang suara akan diubah menjadi gelombang bunyi yang akan diteruskan oleh satelit. Nah, satelit itu akan meneruskan kembali menjadi gelombang suara kepada si penerima telepon. Dan yang ketiga, respon timeout, yaitu rentang waktu atau respon penerima untuk merespon kembali pesan yang masuk atau pesan yang keluar. Dan yang terakhir, message delivery option, yaitu bagaimana data dikirim. Yang pertama, unicast, yaitu data dikirim atau komunikasi antara sumber dengan satu orang. Nah, yang kedua ada multicast. Nah, kalau multicast, data juga dikirim atau komunikasi antar sumber dengan beberapa orang. Dan yang terakhir, broadcast. Nah, broadcast sendiri antara sumber dengan orang banyak atau banyak media. Nah, fungsi dan protokol sendiri. Yang pertama, bagaimana data diformat atau disusun
dalam bentuk tertentu untuk menyelaraskan data yang dikirim. Yang kedua, bagaimana data dikirimkan ke alur atau jalan yang efisien. Yang ketiga, bagaimana error report ditampilkan sehingga pengirim maupun penerima akan mengerti letak kesalahan atau error yang terjadi pada saat komunikasi data berlangsung. Yang keempat, mengatur kembali data dikirim dan dikembalikan dan kapan menghentikan komunikasi atau sambungannya. Selanjutnya, interaksi atau representasi dari protokol. Representasi protokol sendiri ada 4, yaitu pertama, application protokol, yaitu mengalur data di level aplikasi. Contohnya, setiap kita masuk ke sebuah halaman web, terdapat sebuah teks bertuliskan HTTP. Nah, itu termasuk application protokol. Dan ketika kita menggunakan WiFi, lalu kita mendapatkan DNS atau IP, nah itulah yang dinamakan DNS. Contohnya sendiri ada HTTP, POP, SMTP, IMAP, FTP, DHCP, DNS, dan BOP. Yang kedua, transmission protocol. Bertanggung jawab mengatur pengiriman data klien ke server atau server ke klien. Nah, contohnya nih UTP dan UDP. Yang ketiga, Internet Protocol. Internet Protocol sendiri memformat dan mengatur jalannya segmen-segmen yang akan dikirimkan. Contohnya nih IP, ARGP, OSPF, dan ICMP. Dan yang terakhir, Network Layer. Network Layer itu representasi antara media dan layer, mengatur komponen dari media dan jaringan fisik. Contohnya, Ethernet dan interface drivers. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi ada 2, yaitu sistem komunikasi online dan sistem komunikasi offline. Nah, sistem komunikasi offline adalah sistem yang dikirimkan dengan tidak langsung diproses oleh CPU atau Central Processing Unit, di mana data yang diproses dibaca oleh terminal dan diteruskan ke modem dan dikirimkan melalui telekomunikasi. Nah, sebaliknya, komunikasi online. Nah, komunikasi online sendiri langsung diproses oleh CPU dan dikirimkan langsung ke terminal komputer agar diperoleh oleh pengirim atau penerima. Nah, sistem online sendiri dapat berupa real-time system, batch processing system, time sharing system, dan distribute data processing system. Peralatannya sendiri ada 3, yaitu terminal, jalur komunikasi, dan modem. Apa itu terminal? Nah, terminal adalah suatu perangkat input atau output device yang digunakan untuk mengirim data atau menerima data. Contohnya ada magnetic tape unit, disk drive, dan paper type. Yaitu jalur komunikasi. Nah, jalur komunikasi ada fasilitas yang kita gunakan untuk berkomunikasi atau sebagai jalur atau medianya itu sendiri. Contohnya nih, ada telepon, smartphone, telegraf, dan lain-lain. Dan yang terakhir, modem. Suatu alat mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog maupun sebaliknya. Sekarang kita belajar tentang transmisi analog dan digital. Transmisi analog merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Dan sedangkan signal digital memuat denyut voltase yang ditransmisikan melalui media kawat. Perbedaan signal analog dan digital. Nah, yang analog, kalau untuk analog sendiri dirancang untuk suara atau voice, tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise atau kesalahan, error, kecepatan relatif rendah, dan overhead tinggi. Contoh umum untuk analog sendiri yaitu kabel telepon atau telepon. Nah, sedangkan untuk digital, pertama dirancang untuk data dan suara, informasi discrete level atau level tinggi, kecepatan tinggi, overhead rendah, dan step signal
digital dapat dikonversikan ke analog, tapi untuk signal analog tidak bisa dikonversikan ke signal digital. Jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data sendiri atau jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu sama lain. Contohnya berdasarkan luas area seperti local area network atau LAN, metropolitan area network atau LAN, dan wide area network atau WAN. Dan yang terakhir, teknologi telepon nirkabel. Teknologi telepon nirkabel sendiri ada tiga, yaitu GSM, CDMA, 3G, dan 4G. Untuk penjelasannya sendiri, GSM singkatan dari Global System for Mobile Communication, yaitu komunikasi teknologi yang bersifat digital. Keunggulan GSM sendiri nih, kapasitas sistem lebih besar, sifatnya sudah standar internasional dan sudah diakui di berbagai macam negara. Teknologi digital dapat mengantarkan suara, video, teks maupun gambar. Keamanan sistem jauh lebih baik dan suaranya lebih jernih. Nah, berikutnya teknologi 4G menjadi GSM dan CDMA. 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem internet. Sedangkan 4G merupakan kemajuan dari 3G dan HSDPA atau 3,5G. Dan yang terakhir CDMA, yaitu singkat dari Code Division Multiple Access, yang merupakan teknik akses jamak berdasarkan teknik komunikasi spektrum pada kanal frekuensi dan waktu yang sama. Tapi walaupun lebih rendah dari GSM, CDMA sendiri mempunyai keunggulan. Yang pertama, hanya membutuhkan satu radio, biaya rendah bagi provider, dan memiliki proteksi dari penyadapan. Sekian video presentasi tentang komunikasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.